Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valinur Abdurrahman Hadiamarta dengan NIM 25190410109 dari Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik, Kampus UNED Jobung. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu siklus Brayton. Jadi, siklus Brayton merupakan siklus termodinamika yang menjadi dasar cara kerja turbin gas yang mengompresi, memanaskan, dan kemudian mengekspansi gas untuk menghasilkan energi kerja. Siklus ini bekerja secara kontinu dengan fluida kerja dalam fase gas, seperti udara atau helium, dan proses utamanya meliputi kompresi isentropik, penambahan panas pada tekanan konstan, pembakaran, ekspansi isentropik di turbin, dan pembuangan panas pada tekanan konstan. Siklus ini digunakan untuk berbagai aplikasi, seperti pesawat jet, helikopter, dan pembangkit listrik tenaga gas atau disingkat PLTG. Proses utama dalam siklus Brayton yaitu ada kompresi. Udara dikompresi secara isentropik oleh kompresor, meningkatkan tekanan pada suhunya. Lalu penambahan panas ditambahkan pada tekanan konstan. Dalam mesin pembakaran ini adalah proses pembakaran bahan bakar di ruang bakar. Lalu ada ekspansi. Gas panas berekspansi secara isentropik melalui turbin menghasilkan kerja yang lebih besar dan kerja yang dibutuhkan untuk kompresi. Lalu yang terakhir adalah pembuangan panas. Gas yang telah berekspansi dibuang atau didinginkan pada tekanan konstan untuk melengkapi siklus Brayton. Ini umumnya digunakan pada pesawat jet untuk menghasilkan daya dorong melalui ekspansi gas panas keluar dari turbin, lalu digunakan di pembangkit listrik, menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik di pembangkit listrik tenaga gas atau disingkat juga PLTG, lalu di helikopter untuk menyediakan daya untuk memutar rotor helikopter, lalu di kapal juga untuk menggerakkan kapal menggunakan mesin turbin gas. Manfaat dari mempelajari siklus Brayton ini, pertama, bisa memahami dasar-dasar mesin turbin gas. Siklus Brayton memberikan model teoritis untuk memahami cara kerja mesin turbin gas yang terdiri dari kompresor, ruang bakar, dan turbin. Lalu bisa juga menganalisis kinerja mesin. Pengetahuan siklus ini memungkinkan para insinyur untuk menganalisis dan memprediksi kinerja termodinamika suatu mesin, termasuk daya dorong dan aliran bahan bakar, seperti yang dilakukan NASA dalam program Computer Engine Sim. Lalu bisa juga untuk peningkatan efisiensi. Mempelajari siklus Brayton dan modifikasinya seperti regenerasi memungkinkan pengembangan desain mesin yang lebih efisien dengan konsumsi bahan bakar lebih sedikit untuk menghasilkan daya yang sama. Lalu bisa juga digunakan untuk aplikasi industri luas. Siklus ini adalah dasar dari berbagai aplikasi industri, termasuk pembangkit listrik atau disingkat PLTG dan mesin jet untuk pesawat. Lalu dasar pengembangan teknologi lanjutan. Pemahaman mendalam tentang siklus Brayton diperlukan untuk inovasi lebih lanjut, misalnya menggabungkan siklus Brayton dengan siklus Rankine menjadi siklus gabungan dan dapat meningkatkan efisiensi termal secara keseluruhan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal ini. Sebuah siklus Brayton ideal memiliki perbandingan tekanan RP8. Suhu di awal kompresi adalah 300K dan suhu setelah penambahan panas adalah 1300K. Hitung efisiensi termal tersebut. Nah, pertama, hitung terlebih dahulu suhu di akhir kompresor dan di akhir turbin menggunakan hubungan isentropik. Maka T2 sama dengan T1 RP kurung K1 per K, nah, sama dengan
308. Lalu 1/4 maka ini dijumlahkan menjadi 543,4 K. Lalu T4 nya T4 sama dengan T3 di 1 Rp kurung K dikurangi 1 per K sama dengan 1300 sama 1/8. Jadi hasilnya tuh 717,68 per 1300 dengan 1 dikurang 0,552, maka hasilnya 0,448 atau 44,8%. Nah, ini efisiensi termalnya. Ini efisiensi termalnya. Lalu alternatifnya itu NTH sama dengan 1 dikurang 1 per 1 Rp sama dengan 1 per 80,4 atau 1,4. Maka 1 dikurang 1,193 hasilnya 1 kurang 0,518, maka hasilnya yaitu 48,2%. Nah, ini merupakan jawabannya.